Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi. Faya ayyuhan nas, usi binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati sebelum kamu dalam keadaan muslim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah sampai detik dan saat sekarang ini Allah masih memberikan nikmat kehidupan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa memenuhi seruan dan panggilan Allah untuk datang ke masjid ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila diserukan kepadamu untuk menegakkan salat Jumat, maka kata Allah, fas'au, bersegeralah, kata Allah, wa dzarul bai', tinggalkan yang berhubungan dengan aktivitas dunia, rapat, bisnis, pertanian, persoalan dunia, kata Allah, tinggalkan. Karena Allah menjanjikan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Menghadiri salat Jumat itu, kata Allah, lebih baik untukmu jikalau kamu mengetahuinya. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai khatib pada siang hari ini, saya berwasiat kepada kita semua, termasuk khatib di dalamnya, karena wasiat takwa ini merupakan rukun dalam khutbah Jumat. Bila mana khatib tidak menyampaikan wasiat kepada takwa sampai khutbah kedua selesai, bahkan sampai salat Jumat akan dilaksanakan, maka bisa gugur daripada khutbah Jumat itu dan akan hilang seluruh keberkahannya. Karena wasiat takwa ini merupakan rukun dalam khutbah Jumat. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada hari Senin, beliau dilahirkan di hari Senin, kemudian diwafatkan oleh Allah di hari Senin. Maka inilah sebuah pertanda awal bahwa zaman akan berakhir, bahwa kehidupan di dunia ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah pembawa risalah, membawa syariat Allah, ditugaskan oleh Allah. Begitu beliau selesai ditugaskan oleh Allah, berarti tugasnya menyampaikan risalah dakwah itu sudah selesai dengan turunnya surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kata Allah, pada hari ini Muhammad, aku sudah sempurnakan Islam dan aku sudah ridhoi dan aku sudah cukupkan nikmat itu untukmu. Maka Bapak dan saudara sekalian, jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab berbeda dalam menerima wahyu Allah ini. Sayyidina Abu Bakar, beliau bersedih karena sesungguhnya ketika Rasulullah selesai menyampaikan risalah, maka Rasulullah pasti akan ditarik kembali oleh Allah. Sayyidina Umar bin Khattab merasa gembira karena syariat Islam itu sederhana sesungguhnya, singkat dan memudahkan kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para ulama sesuai dengan hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad membagi zaman itu kepada 5 zaman. Zaman yang pertama adalah zaman nubuah, zaman kenabian, dan ini sudah berlalu Bapak dan saudara sekalian. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selesai, sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah ada lagi nabi dan rasul setelah mereka selesai menyampaikan risalah dakwah. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka muncul istilah tampuk kepemimpinan yang dipegang oleh Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ini juga masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sudah selesai. Tidak akan pernah lagi ada pengulangan sejarah ini akan terjadi. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian masuklah fase atau zaman yang ketiga. Itulah zaman Sultan Mulkaniyah, zaman kekuasaan, zaman kerajaan, di mana jayanya masa khilafah Turki. Islam berkembang, Islam maju, Islam disegani oleh umat yang lain. Bagaimana pula di Indonesia ada kerajaan Sultan Serdang, di Sumatera Utara Sultan Delhi, dan begitu pula untuk Pulau Jawa kerajaan Mataram, kerajaan-kerajaan yang lain. Tapi ini Bapak dan saudara sekalian, sejarah ini sudah selesai. Tidak akan pernah lagi ada istilah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sudah disatukan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka masuklah zaman yang keempat adalah zaman Mulkan Jabariyah, di mana banyak penguasa-penguasa yang hidup dan memimpin di bumi ini dengan penguasa yang zalim, yang menjadi korbannya identik adalah umat Islam. Bagaimana Muslim Rohingya pernah dibantai, bagaimana Muslim di Palestina sampai sekarang ini merasakan penyiksaan dan penderitaan. Inilah Bapak dan saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan terjadi. Kapan sejarahnya Bapak dan saudara sekalian? Islam itu menjajah negara orang. Tidak pernah Bapak dan saudara sekalian. Islam pernah dijajah. Islam tidak pernah menjajah negara orang.
tapi Islam yang selalu menjadi korban Bapak dan saudara sekalian. Muslim Rohingya bagaimana di Palestina, tapi Islam, kalau kita baca sejarah, buka sejarah, tidak pernah Islam menjajah negara orang. Indonesia pernah dijajah 350 tahun oleh Belanda. Belanda itu adalah kafir. Islam pernah dijajah oleh Jepang. Jepang yang menjajah dulu adalah kafir. Tapi Islam tidak pernah Bapak dan saudara sekalian menjajah, merusak negara orang, karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, rahmat dan membawa kebaikan dan keberkahan untuk seluruh makhluk, terkhusus untuk manusia, terkhusus lagi adalah untuk orang-orang yang beriman. Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman yang keempat ini, kalau kita lihat Bapak dan saudara sekalian, di mana banyak kezaliman-kezaliman, tanda-tanda hari kiamat itu sudah dekat Bapak dan saudara sekalian. Kata Rasulullah, tidak akan pernah terjadi hari kiamat kalau perputaran zaman, perputaran waktu tidak terasa begitu cepat. Kalau kita lihat dan Bapak saudara sekalian, kita amati perjalanan waktu sekarang begitu cepat. Ini hari Jumat, nggak terasa berjalan Jumat lagi sudah jumpa, nggak terasa 1 bulan sudah berlalu, nggak terasa 1 tahun sudah berlalu. Maka Bapak dan saudara sekalian, para ulama mujtahid mengatakan bahwa usia umat Islam ini tidak lebih dari 1500 tahun Hijriah. Kalau tidak lebih dari 1500 tahun Hijriah, kalau sekarang tahun 1446 Hijriah, maka 1500 tahun dikurang 1446 Hijriah, maka sisanya adalah 54 tahun. Bahkan ada ulama yang mengatakan harus dikurangi selama Nabi berdakwah. Ada yang berpendapat 23 tahun dan ada yang berpendapat 13 tahun. Sisanya itulah Bapak dan saudara sekalian, kalaupun pendapat ini dibenarkan, sisanya itulah umur dan masa berlakunya keberadaan umat Islam di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata baginda Nabi, tidak akan pernah terjadi hari kiamat kalau sebelum penduduk negeri kamu yang kaum laki-lakinya gemar merantau ke negeri orang mencari pekerjaan. Sekarang Bapak dan saudara sekalian, mulai kita kecil dulu, sering orang berpergian merantau, Malaysia, Thailand, sampai sekarang yang paling viral, banyak orang berlomba-lomba untuk merantau ke Kamboja. Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sedih dan miris kita Bapak dan saudara sekalian. Orang tua bangga anaknya merantau ke Kamboja, yang kalau ditanya kehidupannya di sana, kerjanya adalah pekerjaan yang haram. Memberangkatkan ayahnya umrah, memberangkatkan ibunya umrah, mengkurbankan ayahnya, mengkurbankan ibunya dengan uang yang haram. Maka Allah tidak pernah menerima haji dari uang yang haram. Haji, umrah, korban, sedekah dari uang yang haram. Inilah Bapak dan saudara sekalian, menunjukkan sesungguhnya bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Banyak kekacauan, banyak kezaliman di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Jemaah Jumat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya dunia ini, kehidupan bumi ini akan berakhir. Kita yang hadir ini, termasuk khatib di dalamnya, semua kita ini adalah calon-calon jenazah yang kelak kita akan dimatikan oleh Allah. Harta, rumah, istri, keluarga kita akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Maka mari Bapak dan saudara sekalian, berbekal-bekallah kita. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.